Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Jenny dan hari ini aku akan ngasih tahu teman-teman semua bagaimana untuk melakukan simulasi Procure to Pay di Odoo versi 16. Nah, sebelumnya apa itu Procure to Pay? Procure to Pay adalah suatu kegiatan pengadaan barang di suatu perusahaan. Nah, prosesnya ini cukup ribet ya, meliputi pembuatan RFQ, kemudian pembuatan purchase order, hingga delivery dan payment. Nah, sekarang aku akan ngasih tahu teman-teman bagaimana cara melakukan Procure to Pay ini dengan melakukan sebuah skenario. Nah, skenario-nya itu ceritanya ada suatu PT bernama PT Monkey Indonesia yang merupakan distributor pisang terbesar di seluruh Indonesia. Nah, PT Monkey Indonesia ini baru saja membuka cabang baru di Jakarta. Dan untuk di kantornya ini, dia akan mengadakan renovasi dan membutuhkan untuk membeli 10 kursi dan 10 meja untuk karyawannya. Nah, di sini saya akan memanfaatkan Odoo untuk uh, bertindak sebagai karyawan dari PT Mok Indonesia untuk mendemonstrasikan bagaimana cara simulasi Procure to Pay. Nah, sebelumnya saya di sini memiliki 3 akun yang merupakan gambaran atau representasi dari ketiga karyawan yang ada di divisi PT Mok Indonesia. Yang pertama ini saya memiliki akun purchasing yang bernama Peter Purchasing. Kemudian yang kedua saya memiliki akun Wendy Warehouse yang merupakan representasi staff di bagian warehouse, dan juga saya memiliki Andi Accountant yang merupakan representasi staff di divisi accounting. Langsung saja kita simak tutorial berikut. Nah, sekarang saya sudah berada di dashboard administrator saya. Di sini saya login sebagai admin dan saya ingin membuat user untuk ketiga staff yang sudah tadi saya sebutkan. Sekarang saya akan ke settings untuk membuat user dan mengklik user and companies di bagian user. Nah, cara membuat user ini cukup mudah. Saya tinggal klik create, kemudian saya ketikkan nama dan divisinya. Bisa purchasing, bisa accounting, dan bisa warehouse. Nah, di sini yang perlu diperhatikan bahwa kita harus set role administrator yang benar sesuai dengan peran masing-masing user. Sebagai contoh, di sini saya sudah membuat nih ketiga akun tadi, Andi Accountant, Peter Purchasing, dan Wendy Warehouse. Nah, Andi Accountant ini saya set email address yang sesuai untuk nanti login ke dalam akun tersebut. Dan karena dia itu adalah seorang accountant atau yang bekerja di bagian accounting, saya hanya memberikan akses administrator di bagian accounting saja, atau di bagian invoicing, lebih tepatnya. Sedangkan di bagian lainnya saya biarkan kosong. Maksudnya, user ini tidak memiliki akses atau bukan menjadi administrator di bagian tersebut. Begitu juga dengan yang lainnya. Di Peter, karena dia purchasing, saya hanya memberikan akses di administrator di bagian purchase saja. Kemudian untuk Wendy Warehouse, saya hanya memberikan akses di inventory, bagian inventory saja. Sedangkan yang di tempat lain nggak ada. Nah, selain itu, untuk login ke dalam akun-akun yang sudah dibuat ini, kita juga perlu untuk mengubah passwordnya ya, dengan cara klik action, kemudian change password, dan di sini masukkan saja new password yang mudah. Seperti contoh di sini saya ketik Wendy dan saya ketik change password. Nah, sekian tahap untuk membuat user. Selanjutnya, saya akan melanjut ke tahap simulasi Procure to Pay. Di sini saya sudah login dengan akun Peter Purchasing. Nah, pertama-tama saya akan ke modul Purchase, dan saya akan membuat sebuah request for quotation baru untuk dikirimkan ke vendor. Nah, karena tadi sudah disebut, kita akan beli dari PT Azure Interior. Dan kita akan membeli, tadi produknya sudah disebut, kita akan membeli meja atau large desk sebesar 10, dan kemudian kita juga akan membeli kursi atau office chair sebanyak 10 unit. Masukkan di quantity 10 unit. Sudah, setelah kita sudah membuat request for quotation-nya, kita akan mengirimkan request for quotation tersebut ke vendor melalui klik send by email.
Kita pastikan kita sudah benar, kita membuat request for quotation dengan kode P00012. Kemudian ketika sudah benar, kita send email tersebut. Nah, bisa dilihat bahwa di lognya RFQ-nya sudah dikirim ke vendor atau ke PT Azure Interior. Setelah itu, kita dapat mengkonfirm order request for quotation tersebut atau order tersebut menjadi sebuah purchase order. Tinggal mengklik confirm order. Nah, misalnya sudah deal ya, terjadi pembelian, sudah deal, kita klik confirm, akan terbentuk suatu purchase order yang menandakan bahwa perjanjian pembelian ini sudah dibuat gitu. Nah, di sini purchase ordernya itu kodenya sama dari kode RFQ tadi. Nah, setelah itu kita dapat ke warehouse. Di sini saya sudah login dengan menggunakan akun Wendy Warehouse dan kita ke inventory. Kita ke receipts dan kita melihat nih dari source document ada di sini receipts dengan source document P00012 yang artinya dari purchase order yang tadi kita sudah buat. Kita klik dan di sini kita ingin kita sebagai warehouse ceritanya kita ingin mengkonfirmasi bahwa kami sudah menerima barangnya sesuai dengan perjanjian. Kami bisa menerima barangnya sekaligus dalam satu kali pengiriman. Berarti sudah diterima semua ya, 10 meja dan 10 kursi. Nah, karena sudah diterima, saya klik validate untuk memvalidasi bahwa sini sudah diterima. Kemudian saya cek lagi di bagian Peter Purchasing. Nah, ada update di log bahwa Wendy Warehouse sudah menerima quantity yang di request atau yang dibeli di warehouse. Kemudian karena sudah diterima, bagian purchasing dapat membuat bill atau draft vendor bill dengan klik create bill. Nah, di sini akan terbentuk draft vendor bill yang kemudian akan diurus di bagian accounting. Nah, selanjutnya saya akan login. Saya akan login ke bagian accounting. Maaf. Sebenarnya di laptop teman-teman seharusnya bisa ya, tanpa harus login logout, tapi entah kenapa saya coba di laptop saya nggak bisa, mungkin ada yang bermasalah dengan pengaturan laptop saya. Tapi saya akan coba untuk login ke andi@monkey.ac.id dengan passwordnya. Nah, Andi ini adalah accountant. Dan di sini saya klik invoicing untuk melihat vendor bills atau draft vendor bills yang tadi dibuat oleh Peter. Nah, di sini saya bisa lihat bahwa ada vendor bill yang tadi baru saja dibuat ya. Ini ada di sini. Nah, ini ada draft vendor bill dari purchase order nomor 12 yang tadi sudah benar ya, pastikan sudah benar. Kalau sudah benar, kalau misalnya kita confirm, dia nggak akan bisa karena kita harus mengisi bill atau refund date. Kita isi bill date-nya sesuai dengan tanggal hari ini, kemudian saya confirm untuk mengubahnya ke vendor bill. Nah, setelah vendor bill sudah dibuat, kita akan melakukan menaruh pembayaran ya atau melunasi bill tersebut. Nah, karena sesuai dengan perjanjian saya akan membayar melalui bank, maka saya klik jurnalnya bank dan pastikan amalnya sudah sesuai, payment methodnya manual, dan saya klik create payment untuk melunasi vendor bill tersebut. Nah, akan muncul logo paid di sini, dan di log juga bertambah bahwa si Andi Accountant sudah membayar sebesar Rp112.184.911. Nah, ini artinya proses procure to pay kita sudah berhasil dilakukan dan sudah berhasil dijalankan. Barang sudah diterima dan vendor bill sudah dibayar. Sekian
tutorial dari saya pada hari ini. Semoga kiranya tutorial ini dapat membantu teman-teman semua dalam melakukan kegiatan Procure to Pay. Apabila ada pertanyaan mengenai simulasi tersebut, teman-teman bisa saja komen dan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih, semoga video ini membantu.